Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Ibu Dewan Guru UPTD SD Negeri 6 Margadan. Puji syukur marilah Bapak dan Ibu berikut. Yang pertama adalah pembukaan. Kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Keempat, sambutan-sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang suci. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Bapak Pengawas Bina Pak Suherna, yang saya hormati Ibu narasumber yaitu Ibu Haji Wasilah SPD MPD, yang saya hormati juga rekan-rekan guru SD 6 guru dan juga Bapak Pengawas, Ibu narasumber atas kehadirannya. Yang kedua, bahwa sosialisasi implementasi kurikulum merdeka ini dilaksanakan oleh sekolah yang mendapatkan post-demerit. Dan yang selanjutnya bahwa
IKN ini diluncurkan mulai tahun 2022. Betul Ibu Haji Wasilah? Mulai tahun 2021 yang kemarin sampai sekarang tahun 2022. Hari ini kita semuanya nanti mengikuti. Mudah-mudahan kita bisa untuk mengembangkan daripada pendalaman kurikulum Merdeka ini, bahwa di dalamnya itu ada CP, ada TP, ada ATP, ada MA. CP itu artinya pencapaian pembelajaran. Kemudian TP tujuan pembelajaran. ATP alur tujuan pembelajaran. Dan MA itu ya nanti Ibu mungkin nanti setelah nanti mengikuti ya sosialisasi ini mungkin akan lebih tahu tentang kurikulum Merdeka di dalamnya. Dan pada hari ini nanti akan disosialisasikan tentang penilaian asesmen untuk penilaian rapor dan untuk kebudayaan yang positif. Nanti Ibu akan menjelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Hajah Emi Suhaimi SPD yang telah memberikan sambutannya. Untuk sambutan yang kedua akan disampaikan oleh pengawas binaan Kecamatan Indramayu. Kepada Bapak Suherna SPD MSI kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala PTPSD Namarga Gadi, yang saya hormati narasumber Bu Najila, yang saya hormati Bapak dan Ibu guru di SD Namarga Gadi. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah ya, kita bisa bertemu lagi. Saya bisa hadir di Marga Gadi 6. Di mana sekolah ini dulu merupakan sekolah kenangan, sekolah kenangan ya. Dan masih ada 2, alhamdulillah saya bisa bertemu. Saya ke beberapa sekolah, ya rata-rata segitu. Waktu minggu yang lalu saya ke Lemah Mekar 2, ternyata masih ada guru ya. Lemah Mekar 2, bukan Lemah Abang. Kalau Pak An Lemah Abang sana. Lemah Mekar 2, di sana masih ada. Saya ya, masya Allah keras 1 mega. Gitu. Dan Bu siapa Kartini, Bu Puji, Bu Sri, ya dulu Bu Tati, gitu. Kokom, ya bukan karena masih ada ya, belum pensiun. Jadi ini sekolah kenangan. Karena saya baru lagi ke sini, saya ingin kenalan dulu nih dengan yang baru. Ya. Belum tahu ya saya ya. Belum. Namanya Suherna, tinggalnya di RSS di dekat Platun. Oh iya. Di RSS. Ada yang dari RSS? Dan saya Simbiok Tokiani. Saya tinggalnya di belakang Batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya guru kelas 5, nama saya Anis Suciati. Alamatnya Tasmaya, tapi alhamdulillah ini adalah sosialisasi IKN, implementasi kurikulum Merdeka. Sampai sekarang masih sosialisasi aja ya. Ya, apa-apa gitu. Mau namanya apa-apa, tidak masalah. Sosialisasi isinya unsur itu tidak apa-apa. Ya. Sekarang kita sudah masuk ini dan kita mestinya memang sudah workshop, sudah
menghasilkan karya, kita sudah apa? Seperti itu. Tak apapun namanya, yang penting kita tahu. Bapak Ibu ketahui bahwa untuk implementasi kurikulum Merdeka ini tidak seperti kurikulum 2013 dulu. Zaman dulu itu kurikulum 13 itu IN-nya ada, lalu diturunkan ke provinsi, diturunkan ke kabupaten, pengawas kabupaten, dari pengawas baru ke sekolah-sekolah. Dulu kan seperti itu. Sekarang tidak. Secara resmi pemerintah sebetulnya hanya menyediakan PMM. Jadi tidak ada dana seperti dulu. Dulu mah dananya ada. Sampai ke gugus dulu ada. Bahkan dalam yang pengembangan kepresidenan berkelanjutan itu ada kelompok-kelompok yang diberi dana oleh pemerintah untuk pemahaman sosialisasi tentang kurikulum 2013. Sekarang nggak sampai ke situ. Jadi pemerintah menyediakan platform Merdeka Mengajar untuk Bapak Ibu belajar secara mandiri di situ. Secara mandiri. Maka yang dikejar pertama adalah Bapak Ibu punya akun. Yang kedua, digebrek-gebrek dulu, bosan itu. Kementerian menyuruh BBPMP, ya, supaya setiap guru memiliki akun, bahkan siswa. BBPMP mengejar dinas pendidikan, gitu ya. Gimana ini Indramayu kok akunnya baru 50%? Dinas pendidikan manggil pengawas. Ini kenapa di sini baru segini? Pengawasnya manggil siapa? Kepala sekolah. Iya, manggil kepala sekolah. Bukan manggil ya, akhirnya dikumpulkanlah kepala sekolah supaya akun load gitu. Saya keliling untuk aktivasi akun itu dari mulai Hobi Gelis ke Kandang Haur, ke Losarang, ke Trisi, ke mana-mana saya target lah, karena itu sudah kalau dihitung dengan yang pensiun, yang apa itu udah lebih lah gitu. Setelah semuanya punya akun, datang lagi BBPMP ini. Ternyata yang buka akunnya itu baru beberapa persen saja. Jadi udah diberi akunnya, diberi fungsinya, cuma tidak dibuka-buka. Gitu. Yang mana yang dibuka dulu? Tapi itulah usaha kementerian bagaimana supaya satu Indonesia itu pemahamannya sama. Jadi kalau setiap orang belajarnya pada PMM, pada satu sumber, pengertiannya sama, anggapannya begitu. Tapi kalau ini dilatihkan ke instruktur, lalu ke fasilitator, lalu ke instruktur kabupaten, apa, bisa jadi dari sininya sapi, lalu jadi kambing, ke bawahnya jadi ayam. Karena berbeda, karena bersini guru A jadi fasilitator kabupaten. Dari sananya kan kadang-kadang pelatihan itu yang tadinya seminggu jadi 4 hari. Jadi 4 hari. Jadi kebagiannya kecil. Disampaikan yang kecil itu. Ayo makin kecil. Tapi kalau setiap guru langsung ke PMM, gitu ya, ke PMM, ke pusat yang sama, diharapkan pengertiannya juga sama. Gitu, seperti itu. Tapi ternyata di lapangan jadi berbeda. Kenapa tidak dilatih dulu? Kenapa ini? Nah, kalau nggak dan buatun pemega itu udah puluhan tahun di sini. Udah hafal betul Bu. Dan
dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan implementasi kurikulum merdeka di PTD SD Negeri 6 Margadadi, Kecamatan Indramayu secara resmi dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu pada hari ini selain syukur kami padamu atas segala nikmat dan hidayah yang sudah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti rangkaian acara sosialisasi implementasi kurikulum merdeka UPTD SD 6 Margadadi ini. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa berkah, rahmat, taufik, dan hidayah-Mu buat kami semua. Ya Allah, ya Ali, ilmu-Mu begitu luas dan tak terbatas. Oleh karena itu, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kami dalam menjalani kehidupan menuju kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Serta berilah kami kekuatan untuk mampu mengamalkan dan menyebarluaskan ilmu yang telah Kau anugerahkan kepada kami. Limpahkanlah kepada kami yang hadir pada acara kali ini kesehatan, kekuatan, kemudahan, dan keikhlasan, serta kecerdasan dan kearifan dalam mengikuti sosialisasi ini. Ya Allah, ya Rahim, satukanlah hati kami, padukanlah langkah kami, luaskanlah pengetahuan, dan segarkan pemahaman kami, agar kami dapat memetik hikmah yang terkandung di dalamnya. Jadikanlah kegiatan ini sebagai amal ibadah dan dapat terlaksana dengan baik dan sukses. Ya Allah, ya Ghafur, Engkau Maha mengetahui terhadap kelemahan-kelemahan kami, terhadap kekurangan-kekurangan kami. Maka dari itu kepadamu lah kami menyembah, kepadamu lah kami memohon ampunan dan pertolongan, serta hanya kepadamu lah kami melaksanakan pengabdian. Ya Allah, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak pengawas kita yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Suhirna SPD MPD. Benar ya Pak ya? Oh MSI, maaf. SPD MSI, pengawas yang sangat luar biasa. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu diberi kesehatan Bu ya, karena jadwal beliau itu sangat luar biasa. Yang terhormat Ibu Hajah Emi selaku Kepala Sekolah UPTD SD Negeri 6 Margadadi. Bapak Ibu guru hebat yang sangat saya banggakan, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada pagi hari yang berbahagia ini kita semua masih diberi banyak sekali nikmat. Di antaranya nikmat sehat, sehingga kita bisa berkumpul, bertatap muka, bersilaturahmi dalam rangka implementasi kurikulum merdeka
Dan insya Allah nanti hari ini kita akan membahas fokus tentang asesmen pembelajaran. Mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah lancarkan, kita diskusi bersama-sama. Salawat dan salam telah kami sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kelak kita semua akan mendapat syafaat dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Bapak Ibu hebat, UPD 6 Margadadi, sebelum kita lanjutkan diskusi kita pada hari ini, ketika saya bilang, saya pengen cek nih semangat Bapak Ibu. Bapaknya nggak ada ya? Semangat ketika saya bilang, mana semangatmu? Ini semangatku. Mana suaramu? Ini suaraku. Mana guru yang hebat? Ini guru yang hebat. Mana guru yang keren? Ini guru yang keren. Yang mana? Yang ini. Di mana? Di sini. UPTD nomor Gedadi? Yes, yes, yes. Juara. Kayaknya belum semangat deh. Soalnya suaranya masih 60%, belum 100. Belum keluar semua. Sekali lagi ya. Semangat ya. Nah, ini Ibu Lisa akan videoin. Nanti yang semangat dapat hadiah dari Ibu Kepala Sekolah. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana suaramu? Ini suaraku. Mana guru yang hebat? Ini guru yang hebat. Mana guru yang keren? Ini guru yang keren. Yang mana? Yang ini. Di mana? Di sini. UPTD SDN Margadadi? Yes, yes, yes. Juara. Pengen juara kan? Juara itu tidak harus ranking sama. Bareng-bareng ya Bu, bareng-bareng belajar, bareng-bareng diskusi tentang apa? Hari ini tentang asesmen pembelajaran. Bagaimana nanti Bapak Ibu mengolah ya untuk memasukkan nilai, misalnya dari lingkup materi 1, materi 2. Nah, sampai nanti kita akan bagaimana Bapak Ibu membuat modul ajar P5, bagaimana menjadwalkannya. Sebenarnya sih kemarin kita sudah bahas ya. Bapak Ibu kan memilih ya, waktu P5 itu enggak. Bu Ila masih bingung P5, bukan kemarin jadwal boleh memilih. Boleh Ibu harian 2221, boleh Ibu mingguan ya. 1 hari 7 jam atau blok di akhir bulan itu, misalnya nanti di bulan apa itu? Januari bulan apa Bu nanti tuh? Yang sebelum, nah boleh nanti di bulan ya sebelum Desember, Novemberan. Boleh November itu misalnya itu namanya blok akhir itu boleh P5-nya di situ. Tapi kalau menurut saya supaya enak mah seminggu sekali aja ya Bu. Misalnya di 1 hari itu 7 jam boleh. Tapi mangga diserahkan Bapak Ibu. Atau misalnya tiap hari di akhir pembelajaran boleh 2-2-2-1 ya, karena 1 minggu 7 jam. Nah itu hanya mengingatkan ya. Yang kedua adalah memahami asesmen formatif, sumatif, dan juga diagnostik. Nah itu Bapak Ibu ya. Jadi pada hari ini kita akan fokus tentang yaitu memahami paradigma penilaian kurikulum merdeka, kemudian memahami asesmen formatif. Bapak Ibu nggak usah nulis, nanti akan saya share materinya. Oke? Pertama adalah memahami paradigma penilaian kurikulum merdeka. Nah, nih tentunya Bapak Ibu pertama kita akan lihat tujuan pendidikan nasional kita di mana itu? Di PP nomor 4 tahun 09 HKR 022 ya 2022. Kemudian Bapak Ibu tentunya kita juga sudah membaca ya standar isi yaitu Permendikbudristek nomor 7 tahun 2022. Nah nanti Bapak Ibu bisa baca ya, kurang besar nggak itu ininya Bapak Ibu ya, sudah di print kan? Sudah ya? Di Beskap nomor berapa kemarin? Ya, nomor 33 HKR nomor tahun 2022. Kemudian prinsip pembelajaran kemarin ya, panduan pembelajaran dan asesmen ya sudah saya bagi ya waktu di tugas Platon. Nomor 21 tahun 2022. Kita tahu apa tujuan pendidikan nasional kita ya. Nah,
Tentunya tujuan pendidikan nasional kita yaitu sesuai dengan mana, sesuai dengan apa? Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke berapa, Bu? Iya, alinea. Apa sih cita-cita bangsa tadi ya? Pertama adalah tujuan pendidikan nasional, mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, Bapak Ibu tentu ya di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4 yaitu cita-cita bangsa Indonesia tentunya untuk mendidik dan menyamaratakan pendidikan ke seluruh penjuru Indonesia. Supaya apa Bapak Ibu? Agar tercapai kehidupan berbangsa yang cerdas. Nah, itu ya. Berikutnya adalah pendidikan nasional, pendidikan yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada pertama nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntunan perubahan zaman. Zaman sudah canggih, anak kita Bu sudah keren ya, ada yang bisa membuat TikTok ya enggak Bu, upload sana upload sini. Kalau kita sebagai guru hanya just di sini, nggak mau upgrade diri, maka kita akan jadi guru yang ketinggalan zaman. Betul tidak Bapak Ibu? Nah itu ya. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat ya. Di sini seperti Bapak Ibu kita lanjutkan. Di sini ada 5 prinsip asesmen ya. Dari Permendikbudristek nomor 21 tahun 2022 ya. Yang pertama, asesmen itu merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran ya. Kemudian memfasilitasi pembelajaran, menyediakan informasi sebagai umpan balik untuk siapa? Bapak Ibu guru, peserta didik, dan juga orang tua murid. Ini yang pertama ya. Yang kedua, asesmen perlu dirancang dan dilakukan sesuai dengan tujuan Bapak Ibu mau apa nih, tuh ya. Yang kelima, mohon maaf. Yang ketiga, asesmen dirancang secara adil, valid dan dapat dipercaya, memberikan informasi yang kaya bagi Bapak Ibu guru ya. Kemudian peserta didik juga dan juga orang tua. Mengenai apa Bapak Ibu? Mengenai kemajuan dan pencapaian pembelajaran serta keputusan tentang langkah selanjutnya. Setelah Bapak Ibu menyusun asesmen nih, ya kan? Nah, apa langkah Bapak Ibu selanjutnya? Oh, misalnya Bapak Ibu bisa merencanakan apa sesuai dengan tadi tujuan yang akan dicapai. Kok belum tercapai? Apa yang dirancangkan? Gitu ya. Kemudian yang keempat, asesmen sebaiknya meliputi berbagai bentuk tugas, ya, instrumen dan teknik yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang Bapak Ibu targetkan. Laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informasi. Kemudian memberikan informasi yang bermanfaat untuk siapa? Untuk peserta didik dan juga orang tua. Dan juga data yang berguna untuk penjaminan dan peningkatan mutu sekolah kita. Nah sekarang kan ada namanya Bapak Ibu menentukan tujuan pembelajaran ya. Kemarin kita sudah belajar ya Bu, bagaimana menentukan tujuan pembelajaran dari capaian pembelajaran ya. Nah, kedua, merancang indikator ya, memastikan ke dalam tujuan, membuat indikator yang mencakup aspek apa tadi? Kondisi, ya kan, sikap dan juga keterampilan. Pertama, yang Bapak Ibu perlu pahami ya selaku pendidik ya. Pertama adalah melaksanakan asesmen dengan efektif. Seperti apa sih? Nah, di sini contohnya perencanaan dan pelaksanaan asesmen formatif dan sumatif Bapak Ibu harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama yaitu penerapan pola pikir pertumbuhan atau growth mindset.
Yang kedua, terpadu artinya mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan yang saling terkait. Yang ketiga yaitu keleluasaan dalam menentukan waktu asesmennya. Yang keempat, keleluasaan dalam menentukan jenis apa itu as, apa for, apa of learning. Ya, nanti kita akan bahas satu-satu apa sih as itu, apa for itu, apa of learning itu ya. Biar Bapak Ibu kita bareng-bareng diskusi. Yang kelima, keleluasaan dalam menggunakan teknik apa sih? Contohnya observasi, performa, tes terus atau lisan ya. Dan instrumen asesmen, Bapak Ibu boleh rubrik, boleh checklist, boleh catatan anekdot, boleh grafik, terserah Bapak Ibu. Yang mana yang menurut Bapak Ibu lebih mudah dan lebih dipahami. Kemudian yang ketujuh, Bapak Ibu nanti keleluasaan dalam mengolah hasil asesmen, hasil formatif dan sumatif. Kemudian keleluasaan dalam menentukan kriteria kenaikan kelas. Nah, kriteria kenaikan kelas ya, anak-anak nanti bisa naik dengan mempertimbangkan apa nih? Pertama, laporan kemajuan belajar. Kedua, laporan pencapaian proyek profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, portofolio peserta didik. Yang keempat, ekstrakurikuler atau prestasi penghargaan peserta didik ya. Artinya ekstrakurikuler buat pertimbangan prestasi anak-anak seperti apa dalam P5-nya. Terus ibu penghargaan dikasih nggak nih penghargaan peserta didik? Ya kan? Kan biasanya kalau P5 tuh ada terakhir ya penghargaan bagi anak-anak untuk P5. Kemudian tingkat kehadiran ya, itu sebagai penentu kriteria kenaikan kelas. Nanti untuk tahun ini ya, di bulan apa itu? Masih lama ya Bapak Ibu ya. Baik, kita lanjut tentang prinsip asesmen nih Bapak Ibu. Pertama yaitu bagian terpadu dari proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran dan menyediakan informasi yang holistik sebagai umpan balik ya. Kemudian kedua, dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen tersebut dengan keleluasaan penentuan teknik dan waktu. Kemudian dirancang secara adil, tadi udah proporsional, valid dan dapat dipercaya untuk apa? Untuk menjelaskan kemajuan belajar anak-anak kita, ya kan? Dan Bapak Ibu untuk menentukan keputusan tentang langkah berikutnya. Sebagai apa lagi Bapak Ibu? Laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik yang bersifat sederhana dan informatif. Selain itu juga memberikan informasi yang bermanfaat tentang karakter dan kompetensi yang dicapai serta strategi yang untuk selanjutnya. Nah, strategi apa sih untuk selanjutnya setelah Bapak Ibu memberikan asesmen pada siswa dan siswi? Nah, kemudian nih nanti Bapak Ibu saya share ya. Nih nanti Bapak Ibu mangga. Pertama saya jelaskan ini prinsip asesmen. Yang pertama adalah asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran dan menyediakan informasi yang holistik sebagai umpan balik untuk pendidik, peserta didik dan orang tua. Supaya apa? Agar dapat memandu mereka dalam menentukan strategi pembelajaran berikutnya. Artinya, ketika Bapak Ibu sudah melaksanakan asesmen, apa hasilnya? Apa tindakan berikutnya? Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, hal-hal yang perlu Bapak Ibu lakukan seperti ini. Nanti ada hal-hal yang Bapak Ibu harus tinggalkan. Nah, sekarang pertama, apa yang Bapak Ibu lakukan ya dalam prinsip asesmen yang pertama ini? Nih Bapak Ibu, asesmen merujuk pada kompetensi yang di dalamnya tercakup ranah sikap, pengetahuan dan keterampilan ya. Kemudian asesmen dilakukan terpadu dengan pembelajaran. Jangan lupa melibatkan peserta didik dalam melakukan asesmen melalui apa? Penilaian diri, ya kan? Penilaian antar teman, refleksi diri, dan pemberian umpan balik antar teman atau peer feedback. Setelah itu ada
Pemberian umpan balik dilakukan dengan mendeskripsikan usaha terbaik untuk menstimulus pola pikir bertumbuh dan memotivasi peserta didik. Nah, hal-hal yang ditinggalkan nih Bapak Ibu nih ya, yang Bapak Ibu ditinggalkan nanti pertama asesmen pada ranah sikap, pengetahuan dan keterampilan dilakukan secara terpisah-pisah. Jadi nanti Ibu sudah tidak memisah-misahkan antara sikap, keterampilan dan juga pengetahuan. Yang kedua, asesmen dilakukan secara terpisah dari pembelajaran. Nanti dibaca Bu ya ini ya, nggak usah saya bacakan ya. Baik. Terus lanjut. Nah, oke lanjut. Bapak Ibu kita lanjut yang kedua ya. Atas. Nah, memahami asesmen formatif, sumatif dan diagnostik. Ya. Nah, di sini Bapak Ibu, asesmen sebagai proses sistematik pengumpulan, penganalisaan dan penafsiran informasi untuk menentukan sejauh mana siswa mencapai tujuan pembelajaran. Ya. Nah, sedangkan asesmen pelajaran adalah proses untuk mendapatkan informasi dalam bentuk apapun nih yang dapat digunakan untuk landasan pengambilan keputusan tentang siswa baik yang menyangkut kurikulumnya, program pembelajarannya, iklim sekolah maupun kebijakan sekolah. Itu ya. Baik, lanjut Bu Siti. Nah, di sini Bapak Ibu. Bapak Ibu, di sini asesmen pembelajaran pertama itu diagnostik. Nah, apa sih gunanya Bu? Nih, untuk mengidentifikasi karakter belajar dan kemampuan atau kompetensi awal siswa sebagai bekal awal ikut pembelajaran. Ibu kemarin waktu awal sudah melakukan tes diagnostik belum? Sudah ya? Nah, tes diagnostik ini digunakan tes awal Bu. Kelas 1 berarti kan awal. Bukan hanya untuk kelas 1 Bapak Ibu. Kelas 2 dites juga. Bapak Ibu kan baru pertama nih ngajar di kelas 2. Dites juga materinya boleh dari kelas 1. Tidak harus tes tertulis. Bapak Ibu bisa tanya jawab, bisa menggunakan checklist tadi gitu ya. Jadi Bapak Ibu tahu. Ketika Bapak Ibu tahu ya, oh anak ini gaya belajarnya visual, anak ini kinestetik. Kan kita punya umur 30 Ibu, bermacam-macam, betul tidak? Ada yang ketika dia jalan-jalan kemana-mana, dia paham, dia baca tapi sambil paham. Benar nggak? Ada yang gitu. Ada anak ketika membaca buku, dia pintar, ada bisa memahami. Ada juga yang mendengarkan YouTube. Nah, itu nanti kita bisa membuat modul ajar sesuai dengan kebutuhan siswa. Itu gunanya tes diagnostik. Kemudian yang kedua, di sini ada formatif ya dan sumatif. Nah, formatif penilaian untuk dan sebagai proses pembelajaran, yaitu tadi Bu, assessment for dan as learning, ya kan? Nah, di sini diagnostik kognitif tadi ada dua ya Bu, kognitif dan non kognitif ya. Tadi yang diagnostik ya. Boleh Ibu pakai tes soal kognitif atau non kognitif. Boleh lembar observasi ya. Kemudian formatif tadi untuk apa? Penilaian untuk sebagai proses pembelajaran. Assessment for dan as learning. Yang terakhir adalah sumatif, penilaian pada akhir proses pembelajaran, yaitu assessment of learning. Rata-rata kita sebagai guru, ya enggak Bu? Betul tidak? Yang kita lakukan tuh hanya sumatif aja, benar enggak Bu? Tuh, yang of learning, benar enggak Bu? Kita jarang ya Bu ya ke prosesnya. Bapak Ibu lagi ada. Kita seperti performa, ya, kinerja produk, proyek, portofolio maupun tes. Selain itu Bapak Ibu bisa tidak lanjut yang dilakukan apa nih? Nanti tidak lanjut yang dilakukan bisa dilakukan langsung dalam memberikan umpan balik atau melakukan intervensi ya kepada anak-anak kita. Kemudian pendidik dapat mempersiapkan berbagai instrumen seperti rubik, catatan anekdote, kemudian lembar checklist untuk mencatat informasi yang tersedia selama pembelajaran berlangsung. Seperti tadi Bu, checklist untuk memudahkan anak-anak. Baik. Itu tadi formatif Bu ya. Sekarang
Sumatif. Apa yang harus diperhatikan? Yang pertama, sumatif dilakukan pada akhir lingkup materi. Tuh Bu, sumatif Ibu bisa lakukan pada akhir lingkup materi. Untuk apa? Untuk mengukur kompetensi yang dikehendaki dalam tujuan pembelajaran dan pada akhir semester. Yang kedua, Bapak Ibu dapat menggunakan berbagai teknik seperti apa sih? Portofolio, performa, yaitu kinerja produk, proyek, maupun tes ya. Jadi sumatif itu tidak harus soal Bu. Ya, tidak harus soal piagam, enggak. Bapak Ibu bisa tadi ya, portofolio, kemudian proyek bisa untuk sumatifnya. Hasil sumatif dapat ditindaklanjuti dengan memberikan umpan balik atau melakukan intervensi kepada peserta didik maupun proses pembelajaran yang telah Bapak Ibu lakukan. Oke ya, itu formatif dan sumatif. Nah, di sini Bapak Ibu mengolah hasil asesmen nih ya. Sebelum kita nanti memasukkan ke aplikasi rapot, Bapak Ibu nanti kita bareng-bareng memahami ya, bagaimana sih mengolah hasil asesmen nih. Pengolahan hasil asesmen Bapak Ibu bisa lakukan dengan memanfaatkan hasil formatif dan sumatif ya. Terdapat dua jenis data, yaitu data hasil asesmen yang berupa angka ya atau kualitatif, serta data hasil asesmen yang berupa naratif atau narasi, yang berupa narasi atau kualitatif. Nah, tujuan apa sih? Apa tujuannya nih? Kok data diolah datanya? Pertama, Bapak Ibu akan memperoleh informasi hasil belajar yang telah dicapai oleh peserta didik dalam kurun waktu tertentu yang akan disajikan pada laporan kemajuan belajar. Yang kedua, Bapak Ibu bisa memetakan kekuatan dan kelemahan peserta didik untuk selanjutnya digunakan sebagai dasar pemberian umpan balik terhadap siswa kita. Ini ya Bu. Next. Nah, Bapak Ibu, nih mengolah hasil. Alternatif pertama, mengolah seluruh data formatif dan sumatif untuk dijadikan nilai raport. Artinya, Bapak Ibu bisa menggunakan seluruh hasil asesmen formatif dan sumatif berupa angka diolah menjadi nilai raport. Yang kedua, ya, mengolah seluruh data formatif dan sumatif untuk dijadikan nilai raport. Di sini artinya hasil formatif berupa angka dan hasil sumatif diolah menjadi nilai akhir. Kemudian Bapak Ibu bisa data berupa narasi atau kualitatif digunakan sebagai pertimbangan deskripsi capaian kompetensi dalam raport. Yang ketiga adalah ya, Bapak Ibu bisa mengolah seluruh data formatif dan sumatif untuk dijadikan nilai raport. Yang pertama yaitu hasil asesmen sumatif diolah menjadi nilai raport atau nilai akhir, atau hasil asesmen formatif digunakan sebagai pertimbangan deskripsi capaian kompetensi dalam raport. Ini Bapak Ibu ya. Nah, di sini pelaporan kemajuan belajar ya. Pelaporan belajar selain raport tuh pilihan lain adalah portofolio, kemudian diskusi ya, kemudian konferensi pameran karya. Nah, di sini pelaporan hasil belajar berupa raport. Tentunya Bapak Ibu yang buat ya, sebagai analisis hasil belajar dalam bentuk tertulis. Untuk siapa? Dilaporkan ke orang tua siswa. Itu. Nah, oke. Dari sampai sini ada yang bertanya Bapak Ibu? Bapak Yuk. Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan, ada yang mau bertanya? Oke, baik. Silakan Bu Siti. Saya ingin bertanya tentang penilaian formatif ya. Misalnya di dalam pelajaran Pancasila, saya tuh pengen menyusun sila-sila 1 sampai 5 gitu ya. Terus saya bikinnya tuh kayak praktek gitu ya.
Berarti itu tuh termasuk penilaian formatif ya, yang dalam pembelajaran, dalam proses pembelajaran hari itu juga. Iya. Kita berarti masukkan ke nilainya tuh ke apa? Formatif. Ke formatif. Iya, performatif. Iya, benar sudah. Terima kasih. Iya, sama-sama. Betul tadi Bapak Ibu, tadi sudah saya sampaikan seperti apa sih formatif tadi Bu dalam proses pembelajaran ya. Tadi Ibu sih itu berarti formatif ya. Iya, kan ada tadi formatif ada dua kan. Nah itu ya Bapak Bu Siti ya. Ada lagi yang mau bertanya? Ya mangga Bu Nisa. Bukan bertanya sih, hanya cuma Bu Anis. Oh ya Bu Anis bisa. Ya, bukan bertanya sih, cuma mungkin kita sudah melakukan formatif ya Bu ya. Nah, karena mungkin kayak misalnya pembelajaran matematika atau perkalian, kita memberikan cara-caranya dan itu kan langsung anak-anak kan diberikan soal untuk latihan. Nah, ya setelah saya mikir itu, ya itu formatifnya. Atau misalnya entah di IPA, entah di bahasa kita menjelaskan tentang misalnya kalimat majemuk, contoh-contohnya, menggabungkan dua kalimatnya. Kemudian si anak itu juga membuat kalimatnya berdasarkan kalimat-kalimat mereka. Dan itu saya pikir, oh ya sudah, berarti kita sudah melakukan formatif. Namun secara tidak langsung atau tidak sengaja tidak terdokumentasikan oleh kita seperti itu. Hanya latihan, ya sudah latihan seperti itu. Ya ternyata di sini, oh itu tes formatif dan harus didokumentasikan setiap harinya. Itu yang saya ambil kesimpulannya Bu. Terima kasih. Saya belajar anak-anak kita tuh berbeda-beda ya. 30 misalnya tuh kita tes tadi gaya belajarnya apa visual ya kan, apa audio visual, apa estetik. enak sekali Bu 30 Yang jalan-jalan. Iya ada Bu, ada anak yang jalan-jalan. Saya punya murid jalan-jalan nih. Dia tuh jalan aja, tapi dia sambil baca. Ibu kasih materi di papan tulis di sini tembok, ibu tempel tuh materi. Ya, dia sambil jalan sambil baca. Tapi ibu tanya, dia tuh bisa menjawab. Ya, contohnya UPTD SD 1 Singaraja. Tadi profil sudah diisi semua, profil sekolah, NIS, NISN, nama siswa, nama panggilan. Nah, ini Bapak Ibu hasilnya tuh, ya. Nanti Bapak Ibu bisa copy paste dari data Dapodik ya, semua nih. Nih contoh kelas 4 UPTD 1 Singaraja nih, ya, nama panggilan Bapak Ibu semua ini jumlahnya ada 34. Di awal tadi Ibu ditanya sama aplikasi berapa jumlah siswa, 34. Di sininya pasti muncul 34. Kalau siswa Ibu tadi masuknya 40, maka di sini juga akan muncul angka 40. Ya. Jadi nanti ini angka akan sesuai dengan jumlah murid yang Ibu masukkan di awal. Nah, itu ya. Ini semua sudah diisi 34 siswa Bapak Ibu. Ini boleh di copy paste dari data Dapodik, dilengkapi ya, ini sudah. Sampai sini yang mau bertanya? Ya jelas saya nggak bisa copy paste. Bapak Ibu guru hebat, semangat ya? Semangat. Kita akan lanjut tentang modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini contohnya misalnya nanti di fase A. Fase A itu kelas berapa Bapak Ibu? Fase B? 3 dan 4. Fase C? 5 dan 6. Good job, keren. Wah. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana suaramu? Ini suaraku. Mana guru yang hebat? Ini guru yang hebat. Mana guru yang keren? Ini guru yang keren. Yang mana? Yang ini. Di mana? Di sini. Oh, pada sedikit nama tadi? Yes, juara. Baik, kita lanjut. Contohnya Bu ya. Bapak Ibu, di sini kita akan berdiskusi bersama. Saya akan menampilkan contohnya di fase A, kelas 1 ya. Temanya misalnya kewirausahaan ya.
di sini contohnya adalah sayurku wujud tanggung jawab dan keberhasilanku. Nah, nanti Bapak Ibu di sini temanya kewirausahaan. Topiknya tadi sayurku, kebahagiaanku. Nah, di sini Bapak Ibu nanti apa sih latar belakang? Di sini ada enggak halaman yang kira-kira bisa menanam sayur? Bisa ya, ada ya. Nah, cocok berarti ya tema ini ya. Nah, latar belakang kenapa Bapak Ibu mengambil topik ini? Nah, latar belakangnya pertama yaitu ekonomi orang tua siswa UPTD SD Marga Dadi kebanyakan bekerja sebagai pedagang misal. Selain itu letak sekolah juga tidak jauh dari lokasi pasar sehingga sekolah merasa perlu mengembangkan jiwa kewirausahaan siswa sejak dini ya. Jadi sejak dini itu anak-anak sudah diterapkan untuk berwirausaha latar belakang. Tentunya upaya sekolah menumbuhkan jiwa wirausaha tersebut ya. Harapannya agar di kemudian hari siswa dapat membaca dan menangkap peluang kewirausahaan yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggal. Selain itu, lingkungan sekolah memiliki halaman yang luas ya, tetapi penghijauannya dirasa masih kurang. Nah, sehingga sayur-sayuran yang ditanam siswa diharapkan bisa menjadi salah satu media dalam melakukan penghijauan. Ini latar belakang kenapa sekolah Bapak Ibu misalnya mau menerapkan kewirausahaan dengan topik sayurku, kebahagiaanku. Nah, itu Bapak Ibu ya. Apa tujuannya nih Bapak Ibu? Tujuan proyek ini pertama itu membantu siswa mengembangkan kompetensi dan karakter belajar Pancasila melalui apa? Melalui kegiatan bertema kewirausahaan ya. Selain itu siswa juga dilatih untuk mengenali potensi lokal dan kearifan lokal yang dapat dikembangkan di kemudian hari. Semoga nanti anak-anak kita sedini diajari seperti ini nanti bisa diimplementasikan di kemudian hari. Targetnya apa nih Bapak Ibu harus punya target nih. Nah, misalnya nih proyek ini diharapkan dapat mencapai 2 dimensi profil belajar Pancasila. Ingat kan? Belajar Pancasila berapa Bu? Ada berapa? 6 kan? Apa coba? Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah itu pada proyek ini Bapak Ibu targetnya apa? Tidak semua dimensi 6 tadi dimasukkan, Ibu pilih. Oh berarti yang akan dikembangkan itu dimensi mandiri, kemudian beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah lanjut ya, ini hanya contoh Bapak Ibu ya. Kita akan elemennya apa, sub elemen apa ya, kemudian targetnya apa di akhir fase A ini. Nah dimensi pertama tadi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Elemennya apa? Akhlak terhadap alam. Sub elemennya apa? Memahami ya kan? Keterhubungan ekosistem pada bumi. Kelihatan Bapak Ibu ya? Nah itu ya. Kemudian target di fase akhir apa? Mengidentifikasi berbagai ciptaan Tuhan atau Allah ya kan? Apa aktivitasnya nanti Ibu akan ada aktivitas nanti di bawah ya. Sub elemennya apa nih? Menjaga lingkungan alam sekitar. Di sini ya. Nah nanti targetnya apa nih di akhir fase A ya kan? Membiasakan bersyukur atas lingkungan alam sekitar dan berlatih untuk menjaganya. Ini ya Bu tadi. Yang kedua apa? Dimensi apa? Mandiri. Elemennya apa? Ya kan? Regulasi diri. Sub elemennya apa? Menunjukkan inisiatif,
dan bekerja secara mandiri. Apa target fase A nih? Targetnya adalah berinisiatif untuk mengerjakan tugas-tugas rutin secara mandiri di bawah pengawasan dan dukungan orang dewasa. Artinya ya ibu bapak guru dan orang tua, orang dewasa itu. Nah itu ya. Di sini perkembangan subelemen per fase. Di sini nanti, nah subelemen memahami keterhubungan ekosistem bumi tadi Bu. Apa misalnya? Ibu misalnya gini, anak belum berkembang. Belum berkembang di sini artinya mengidentifikasi berbagai ciptaan Tuhan tapi tidak tepat dalam mengklasifikasikan. Nanti ketika ada anak-anak Bu mengidentifikasi berbagai ciptaan Tuhan tapi tidak tepat, nanti ibu kasih belum berkembang atau apa? BB. Nah, kemudian kalau ada siswa mengidentifikasi berbagai ciptaan Tuhan tapi kurang tepat dalam mengklasifikasinya. Mengklasifikasinya ya Bu ya. Nanti apa? Mulai berkembang atau MB. Kemudian nanti ibu bisa memberikan berkembang sesuai harapan. Ya. Artinya Bapak Ibu muridnya mengidentifikasi berbagai ciptaan Tuhan. Ya. Kemudian yang sangat berkembang yaitu mengidentifikasi berbagai ciptaan Tuhan dan dapat menjelaskan dasar identifikasinya. Artinya gini Bu, berkembang sesuai harapan, dia baru bisa mengidentifikasi berbagai ciptaan Tuhan, baru bisa nih mengidentifikasi. Tapi kalau sangat berkembang, dia sudah dapat mengidentifikasi lalu dapat menjelaskan. Itu ya, nanti yang untuk ini. Nah di sini sama ya Bu. Nanti saya share juga ini ya Bu. Nah baik. Ini subelemennya ya Bu. Subelemen kedua menjaga lingkungan alam sekitar. Subelemen berikutnya menunjukkan inisiatif dan bekerja secara mandiri. Nah di sini ada tahapan proyek Bu. Bu, halo. Mana semangat? Oh, yes, semangat. Oke, habis makan biasanya ngantuk ya Bu. Enggak ya? Oh enggak, alhamdulillah. Saya juga enggak Bu, apalagi lihat ibu-ibu yang keren nih, insya Allah. Nih tahapan proyek pertama, tahap pengenalan. Nih Bu, ya tahap pengenalan. Kelihatan enggak Bu? Kelihatan ya? Nah tahap pengenalan yaitu nanti Bapak Ibu mengenalkan peserta didik terhadap keberagaman tumbuhan dan manfaatnya bagi manusia. Nah yang kedua tahap konseptualisasi. Nanti ibu bapak mengkomunikasikan hal-hal yang dapat membantu dalam menyelesaikan proyek. Yang ketiga tahap aksi. Nanti bapak ibu bersama-sama dengan siswa mewujudkan pelajaran yang mereka dapat melalui aksi nyata atau langsung praktek. Tidak ujuk-ujuk buat langsung ibu praktek. Jangan, tidak Bu, ada tahapannya ya. Yang terakhir 4 adalah tahap refleksi dan tindak lanjut ya. Artinya Bapak Ibu proses dengan maksudnya gini, diberi penguatan ya dari ibu guru, Bapak Ibu guru. Berbagi praktek baik dalam merawat tanaman. Kemudian evaluasi dan refleksi. Nah, setelah berbagi praktek baik anak-anak, Bapak Ibu langsung membuat atau menyusun langkah strategi berikutnya. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan gitu ya. Nih Bu, di sini sudah ada aktivitas pertama ya, sosialisasi proyek 2JP. Nih, yang Bapak Ibu lakukan pertama, ini nih Bu. Siswa dan orang tua mengikuti pertemuan yang diadakan oleh pihak sekolah. Nah, untuk apa? Tujuannya untuk menginformasikan hal-hal yang akan dilakukan selama proyek, ya kan? Serta mensupport apa yang dapat dilakukan oleh orang tua terhadap siswa selama proyek berlangsung. Nah, hal yang diharapkan dalam kegiatan ini yaitu orang tua dan siswa memahami kegiatan yang akan dilakukan selama proyek. Kemudian orang tua dan siswa juga memahami tujuan akhir proyek yang berkaitan dengan sub-elemen profil belajar Pancasila. Yang tadi Ibu akan 7 yang akan dikembangkan. Berikutnya adalah orang tua memahami support apa yang bisa diberikan kepada siswa selama proyek itu berlangsung.
Ini aktivitas pertama yang akan Bapak Ibu lakukan. Ini contoh ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu nanti bisa mengembangkan yang lainnya. Ini kedua dan selanjutnya. Sampai sini adakah yang mau bertanya? Lanjutkan, adakah pertanyaan atau yang mau berbagi praktik baik yang sudah dilaksanakan selama ini untuk P5? Siapa yang mau bercerita berbagi praktik baik P5 yang sudah dilaksanakan? Raise your hand. Siapa yang mau cerita? Oke, baik, positif. Tangan buat positif dong. Keren. Silakan Bu di depan biar temannya pada tahu. Nah, silakan. Alhamdulillah saya di kelas 1 itu menerapkan temanya tentang kebinekaan. Jadi aktivitas pertama siswa itu disuruh melihat teman-temannya gitu ya. Jadi teman-temannya, kalian, saya arahkan dulu, kalian dengan teman kalian itu coba lihat matanya sama tidak? Tidak sama Bu. Yang ini matanya bagaimana? Ini hitam, ini ada yang agak coklat. Terus coba lihat rambutnya, yang nggak pakai kerudung berarti siapa? Laki-laki. Oke, lihat coba laki-laki, ini rambutnya sama nggak? Satu bangku aja, satu bangku. Coba pegang-pegang, dipegang. Sama tidak? Tidak sama Bu. Ini keriting, yang ini lurus gitu. Oke, berarti kalian berbeda nggak? Berbeda. Sekarang coba lihat kulitnya dilihat, pegang tangannya, pegang nggak apa-apa, pegang aja, tapi jangan perempuan sama laki-laki, ya perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki. Oke, dipegang. Nah, sama tidak kulitnya? Nah, sama Bu, saya sama, katanya ada yang saya sama. Kamu apa? Iya, hitam manis, ini hitam manis. Ada yang bilang ini gosong Bu. Bukan gosong sayang, bukan, tapi sawo matang. Terus ada lagi, Bu ini putih. Nah, iya putih. Berarti kalian warna kulitnya berbeda apa sama? Berbeda Bu. Nah, ini berbeda. Kalian berbeda-beda itu ciptaan siapa? Ciptaan Allah Bu. Berarti harus bagaimana? Bersyukur. Terus kalau sama orang yang berbeda harus saling menghargai Ibu. Oke sih, mantap. Nah, kalau sudah kayak gitu, saya sudah terangkan seperti itu. Sekarang coba kalian tuliskan perbedaan teman sebangku saja. Saya bikin kolom, nanti bikin kolom. Tulis namanya. Nama ini misalnya Joni, ini Randy. Nah, ciri-cirinya apa? Rambutnya bagaimana? Ini Randy rambutnya bagaimana? Keriting misalnya. Terus Joni lurus. Nah, dan seterusnya. Paling saya kasihnya tuh 5, baik kulit, warna kulit, rambut, terus mata, hidung. Nah, ada yang mancung, ada yang itulah. Tapi tetap harus saling menghargai. Sekarang saya kasih nyanyian. Aku diriku sendiri, kamu dirimu sendiri. Aku dan kamu sama-sama ciptaan Allah yang maha kuasa. Aku punya mata, kamu juga punya. Aku punya hidung, kamu juga punya. Aku punya mulut, kamu juga punya. Aku dan kamu adalah diri sendiri. Berarti kalian harus bersyukur tidak menjadi diri sendiri. Alhamdulillah, bersyukur Bu. Jadi sekarang jangan saling menghina ya, tapi harus saling menghargai. Karena kalian adalah ciptaan Allah. Kalian kalau misalnya menghina teman kalian, berarti kalian menghina Allah yang menciptakan. Terima kasih. Tepuk tangan sekali buat Ibu Siti yang luar biasa. Baik, adakah yang bercerita lagi berbagi praktik baiknya yang sudah dilakukan tentang P5?
Kalau tidak, kita akan nanti berdiskusi, ya kan, mencoba membuat modul P5 ya. Kita akan berkelompok ya. Ibu, sekarang saya akan kasih contoh untuk kelas, mohon maaf ya, untuk fase B ya. Ini tadi saya udah kasih contoh, ini hanya contoh Bapak Ibu ya, nanti bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan Ibu. Fase B itu kelas berapa, Bu? 3. Iya. Fase B itu kelas? Iya. Di sini saya kasih contoh fase B kelas 4. Ya, sama ya tadi ya. Di sini ada latar belakang, tujuan, target. Nah, apa dimensi yang akan dikembangkan atau yang akan kembangkan ya dari tema ini ya, sama dengan tadi Bapak Ibu ya. Sama ya Bapak Ibu nih, contohnya tahapan proyek. Nih pertama, jangan ujuk-ujuk langsung kerja langsung dinilai, ada tahapannya ya. Tahapan penguatan profil pelajar Pancasila, pertama tahap pengenalan seperti tadi, tahap konseptualisasi, tahap aksi dan tahap refleksi ya ini. Nah kemudian aktivitas pertama apa yang Ibu Bapak lakukan ya seperti tadi, undang orang tua, karena pasti orang tua tanya-tanya ya, apa sih P5, apa sih P5, betul tidak? Nah, apa tujuannya orang tua diundang? Supaya orang tua tahu apa sih P5 itu, dan Bapak Ibu mendapat dukungan dari orang tua. Nah itu ya, pertama yang dilakukan Ibu adalah sosialisasi proyek, yaitu 3JP. Nih, ya di sini ada aktivitas yang Ibu lakukan terus hasil yang diharapkan. Nah, yang kedua apa? Setelah Bapak Ibu sosialisasi kepada siswa dan orang tua, kemudian Bapak Ibu membuat asesmen diagnostik di sini ya. Nah, langkah jadi seperti apa? Bapak Ibu memberikan lembar pertanyaan kepada siswa. Nah, Bapak Ibu juga bisa melakukan tanya jawab pada hal-hal yang ingin diketahui lebih dalam terkait tadi ya, kesejahteraan psikososial siswa. Kemudian siswa mengerjakan asesmen diagnostik kognitif dan asesmen diagnostik non kognitif. Itu ya. Apa hasil yang diharapkan Bapak Ibu? Nih, Bapak Ibu nanti dapat memetakan siswa berdasarkan kondisinya. Bapak Ibu juga dapat memperbaiki rancangan proyek sesuai hasil asesmen diagnostik tadi yang Bapak Ibu sudah laksanakan. Ya. Nah itu ya, aktif kedua ya Bapak Jamroni ya, kelas 4 ya. Setelah itu apa yang Bapak Ibu lakukan? Ini hanya contoh Bapak Ibu ya. Nah, setelah itu pengenalan. Siswa diberikan wawasan tentang macam-macam lingkungan yang ada di sekitar dan tindakan-tindakan yang ramah dan tindakan maksudnya tuh ramah lingkungan ya Bapak Ibu ya. Seperti apa langkah kegiatannya? Ini mah seperti RPP Bapak Ibu ya. Bapak Ibu nanti mengajar siswa berdiskusi tentang macam-macam lingkungan. Setelah itu Bapak Ibu setelah diskusi nih, Bapak Ibu tanya jawab pada tindakan-tindakan yang ramah dan tidak ramah lingkungan. Kemudian Bapak Ibu juga menunjukkan contoh video-video tindakan yang berhubungan dengan yang ramah dan tidak ramah lingkungan. Ditunjukkan video, oh ini ramah lingkungan, ini tidak ramah lingkungan. Setelah itu nanti Bapak Ibu mengajak siswa untuk mengetahui lingkungan di sekitar UPTD 6 Margadadi. Nah nanti siswa mendemonstrasikan di lapangan tindakan yang ramah lingkungan seperti apa. Ya, nih. Jadi nanti aktivitas. Nah dari aktivitas tadi, nanti apa yang Bapak Ibu akan harapkan? Nih, hasil yang diharapkan siswa mengenal lingkungan sekitarnya yang merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang perlu dijaga kelestariannya. Kemudian hasil yang diharapkan kedua, siswa dapat memahami tindakan-tindakan yang ramah dan tidak ramah lingkungan. Itu ya, sampai terus Bu, di sini nanti Bapak Ibu melakukan
aktivitas sesuai dengan modul yang Bapak Ibu pakai, ya. Bapak Ibu bisa buat, Bapak Ibu kalau nggak ada waktu bisa download, karena kita IKM berubah. Kita masih IKM berubah, berarti Bapak Ibu bisa mendownload yang ada di internet, tapi nanti disesuaikan dengan kondisi sekolah kita. Nah, kecuali kalau IKM-nya sudah berbagi, Ibu sudah membuat sendiri, dibagi ke teman yang lain. Karena kita masih IKM-nya berubah, Ibu Bapak bisa mendownload ya, mana yang kira-kira sesuai dengan sekolah kita. Sampai sini ada yang mau bertanya tidak? Sebelum dilanjut, adakah yang mau bertanya atau mau berbagi yang sudah Bapak Ibu lakukan? Silahkan. Kita santai aja, Bapak Ibu boleh makan, boleh minum, relax aja. Siapa yang mau bertanya atau mau berbagi pengalaman yang sudah dilakukan? Mangga. Tadi sudah Ibu cewek, sekarang cowok. Oke, silakan tepuk tangan buat Bapak Jamroni. Namanya Pak Jamroni ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengalaman saya untuk di kelas 4 untuk kegiatan P5 untuk dari pembelajaran mungkin kita dari materi sudah disampaikan, tinggal ini P5-nya anak-anak untuk proyek seperti itu tuh Bu ya. Itu kita udah dari pengenalan dari pertama gambar-gambar dulu, mengenalkan anak tentang pembelajaran kelas 5 terutama di bab tentang tumbuhan ya, itu pengenalan dulu melalui media buku dan media visual, nah, entah itu dari YouTube atau apa. Nah setelah itu kita ke prakteknya Bu, kita praktek. Anak-anak pertama disuruh bebas mencari. Silakan kita anak-anak dibawa ke suatu lahan perkebunan. Anak dibawa ke situ, anak mencari. Saya diem aja. Ini tugasnya anak-anak. Silakan anak-anak suruh berpikir sendiri. Pas itu anak-anak mencari. Waktu itu saya tentang jenis tumbuhan akar serabut dan akar tunggang. Dan juga satu laginya itu tentang jenis-jenis daun ya. Ada daun yang jenis sejajar, daun terus menjari, yang melengkung dan macam-macam. Enak Bu ternyata. Anak-anak berkreasi. Oh, kita bagi per kelompok. Satu kelompok 4 orang atau sampai 5 orang lah. Anak-anak mencari daun, mencari akar, siapa bagian daun, siapa bagian akar. Dia kalau udah dapat, datang ke saya. Ini akar tunggang Pak. Oh bukan, salah, cari lagi. Akhirnya Pak, nemu. Oh ini akar ini, betul. Ini akar serabut, betul. Tinggal daun anak-anak waktu itu yang belum ngerti daun yang jenis daun sejajar. Karena mungkin pikirnya dia itu karena di gambarnya di buku dengan yang saya praktekkan di video itu ternyata anak lebih condong ke buku waktu itu. Jadi anak mencari itu ini pada sejajar. Salah sampai kira-kira hampir setengah jam. Akhirnya ada anak yang tahu, Pak kayak gini kan Pak, yang modelnya memanjang kayak gini. Iya betul. Wah jadi yang lainnya mau ikut-ikutan cari di mana yuk? Itu bahkan itu anak-anak ramai jadinya karena ada yang praktek kayak gitu proyek P5 itu. Dan akhirnya anak-anak nggak ngerti sampai kita bawa hasilnya dibawa, dinilai, nah terus dipoto, udah selesai, sudah kita balik dari kebun. Kita balik ke sekolah lagi. Itu. Baik, tepuk tangan buat Bapak Jamroni. Nah, sekarang kita akan melakukan asesmen formatif pertama, ya, di aktivitas keempat. Nih di sini, Bapak Ibu target apa yang akan dicapai? Nah, di sini nanti Bapak Ibu bikin, ya kan, seperti ini. Nomor 1,
aktivitas ramah lingkungan seperti apa, aktivitas tidak ramah lingkungan seperti apa. Nah, di sini nanti Bapak Ibu bisa diketik ya, kemudian diberikan ke anak. Nah, ini nanti di sini Bapak Ibu lihat, target yang akan dicapai sudah pahamkah tentang aktivitas ramah dan tidak ramah lingkungan, ya kan? Makanya agar lebih mudah memahaminya, nanti anak-anak ayo tuliskan pada tabel di bawah ini aktivitas ramah dan tidak ramah lingkungan yang ada di sekitar kita atau mungkin pernah kita lakukan. Contoh nomor 1 apa? Misalnya membuang sampah sembarangan. Termasuk apa itu? Aktivitas tidak ramah lingkungan. Membuang sampah pada tempatnya berarti aktivitas ramah lingkungan. Ini Bapak Ibu sudah ada formatnya untuk asesmen formatif. Ya, jadi nanti di aktivitas 4 kita boleh mengadakan asesmen formatif untuk mengetahui sejauh mana nih pemahaman anak tentang materi ini. Baik, terima kasih.